biasanya mad arid li sukun itu bacaannya di akhir ayat biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal Amali di channel kebanggaan kita, BBA Belajar Baca Al-Quran. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bacaan mad arid li sukun. Oke. Dan sebelum kita menuju ke materi, alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita menuju ke materi mad arid li sukun. Bacaan mad arid li sukun. Perlu teman-teman ketahui bahwa bacaan mad itu dibagi menjadi dua, mad asli dan mad far'i. Mad asli adalah mad tobi'i yang pernah kita bahas di materi sebelumnya. Nanti akan saya tampilkan di sini materinya mad tobi'i dan mad far'i. Dan mad far'i ini teman-teman yang banyak cabangnya. Kalau mad asli yaitu mad tobi'i. Nah, mad far'i itu banyak macam-macamnya. Salah satu cabang dari mad far'i adalah mad arid li sukun. Oke, mad arid li sukun, dan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Silahkan teman-teman bisa simak di layar kaca bahwa mad arid li sukun terjadi ketika berhenti dalam kurun waktu waqaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir, sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Mad arid li sukun terjadi ketika berhenti di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir, sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Cara membaca mad arid li sukun sendiri teman-teman, kadar panjangnya adalah 2, 4, sampai 6 harokat. Intinya dari penjelasan ini adalah mad arid li sukun terjadi ketika ada mad tobi'i atau mad asli. Mad asli sama dengan mad tobi'i ya teman-teman, ya kita sebutnya langsung saja mad tobi'i. Mad arid li sukun terjadi ketika mad tobi'i yang bertemu huruf yang diwaqaf. Oke, mad tobi'i yang bertemu huruf dan hurufnya itu diwaqaf teman-teman. Mad tobi'i itu setiap kali dhammah diikuti wawu sukun, kasroh diikuti ya sukun, ataupun fathah diikuti alif, itu namanya mad tobi'i. Dan setelah mad tobi'i itu bertemu huruf mati, nah itu yang disebut mad arid li sukun. Biasanya umumnya mad arid li sukun adalah dibaca di akhir ayat ya. Langsung saja kita menuju ke contohnya biar teman-teman tidak kebingungan. Berikut ini saya tampilkan contoh-contoh bacaan mad arid li sukun. Tadi saya menyebutkan bahwa mad arid li sukun terjadi apabila ada mad tobi'i kemudian bertemu huruf yang mati atau disukunkan. Umumnya terjadi di akhir kalimat. Kita lihat langsung contohnya di layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya teman-teman. Ini seumpama diambil dari ayat 1 suratul Fatihah ya teman-teman ya. Nah, ini him ini hak kasroh bertemu ya mati atau ya sukun, ini bacaan mad tobi'i. Nah, mad tobi'i ketemu huruf yang dimatikan, mimnya ini kan dimatikan teman-teman, berarti lah ini mad arid li sukun. Apabila ada mad tobi'i yang dimatikan, panjangnya 2 atau 4 dan maksimal 6 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mad arid li sukun. Contoh selanjutnya
ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mad arid li sukun karena ada kasroh bertemu ya sukun, kemudian selanjutnya ada huruf nun yang dimatikan. Kasroh bertemu ya sukunnya ini bacaan mad tabi'i dan ketemu huruf yang dimatikan, ini namanya mad arid li sukun. Diingat-ingat, mad arid li sukun apabila ada bacaan mad tabi'i yang bertemu huruf yang dimatikan. Contoh selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, masih dengan sebab yang sama, mad arid li sukunnya ketika ada mad tabi'i bertemu huruf yang dimatikan. Mad arid li sukun di sini mad tabi'inya itu kasroh bertemu ya sukun dan bertemu mem mati. Kemudian contoh selanjutnya yang mad tabi'inya itu domah bertemu wawu sukun. Nah, ini domah bertemu wawu sukun kemudian bertemu huruf nun yang dimatikan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, kalau ini doang teman-teman, kalau hu ini doang, ini mad tabi'i karena alasannya sebabnya domah bertemu wawu sukun. Karena nah, kalau mad arid li sukunnya itu mana? Ini hunnya, ini hun berarti mad arid li sukun. Kita baca lagi, alladzina hum an sholatihim sahun. Di dalam ayat ini apabila ditanya mana bacaan mad arid li sukun, ya ini hun ini, hun ini. Karena sebabnya apa? Domah. Sebabnya mad tabi'i bertemu nun. Mad tabi'i bertemu nun yang dimatikan. Nah, kalau misal mad tabi'inya saja ada banyak. Alladzi, ini zi-nya ini kasroh bertemu ya sukun mad tabi'i. Terus la, sholah, lanya ini fathah bertemu alif juga mad tabi'i. Sa, fathah bertemu alif, ini juga mad tabi'i. Hu, ini juga mad tabi'i. Namun kalau misalnya ditanya mad arid li sukunnya mana, ya ini hunnya ini, hunnya ini. Nah, karena mad arid li sukun adalah apabila ada mad tabi'i bertemu huruf yang dimatikan, huruf hidup yang dimatikan. Sahun. Kita lihat di ayat atau contoh bacaan lain yang mengandung bacaan mad arid li sukun. Wasabiquna sabiqun. Nah, ini mana bacaan mad arid li sukunnya? Nah, kunnya ini teman-teman karena ada mad tabi'i bertemu huruf hidup yang dimatikan. Kalau mad tabi'inya saja mana? Ya ini ku, ini mad tabi'i. Ku, ini mad tabi'i karena sebabnya domah bertemu wawu sukun. Kalau kun, nah ini kun ini, kunnya ini mad arid li sukun. Contoh yang lain, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Bacaan mad arid li sukunnya mana teman-teman? Yang linnya ini teman-teman, lin. Mad tabi'i bertemu huruf hidup yang dimatikan. Mad tabi'inya itu mana?
kasroh bertemu ya sukun li, ini mad tabi'i li, dan nunnya ini kalau udah lin ini baru mad arid li sukun. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami antara bacaan mad arid li sukun dan bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i itu ketika ada domah bertemu wawu sukun, kasroh bertemu ya sukun, ataupun fathah bertemu alif, itu mad tabi'i. Tapi kok apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hidup yang dimatikan, itu namanya mad arid li sukun. Dan biasanya mad arid li sukun itu bacaannya di akhir ayat biasanya. Seperti itu saja pertemuan pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.